bahagia 456. Mahasiswa PJJ Akuntansi Binus Online Binus University. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Purmatasari dengan NIM 23017720005, mahasiswa PJJ Akuntansi Binus Online Binus University. Selamat datang di video edukasi hari ini. Hari ini kami akan membahas tentang tumbuh dan kembang anak, terutama pada perkembangan berbicara anak. Pastinya, Bunda perlu memastikan tumbuh dan kembang anak secara optimal, bukan? Tahukah Bunda bahwa kemampuan berbicara seorang anak tidak selalu sama loh? Ada anak yang mengalami perkembangan berbicara dengan cepat, dan ada pula yang mengalami keterlambatan perkembangan berbicara. Bunda, mari kita kenali lebih dalam tentang keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak kita yuk. Nah, pertama kita perlu mengetahui apa itu speech delay. Speech delay merupakan proses keterlambatan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, Bunda, kondisi ini membuat anak kita tidak mampu menyampaikan pikirannya akibat dari keterbatasan bahasa dan pemahaman yang dimilikinya. Lalu, tanda-tanda anak kita mengalami speech delay itu apa aja sih? Yuk, mari kita cari tahu tanda-tandanya. Tanda pertama, sulit merespon ketika diajak berbicara. Seperti anak tidak menoleh saat dipanggil namanya. Hal ini terjadi pada anak yang mulai masuk pada usia 6 bulan. Tanda kedua, tidak ada babbling atau mengoceh, seperti jarang meniru perkataan orang lain. Hal ini terjadi pada anak usia 6 bulan. Tanda ketiga, tidak menggunakan gerakan seperti menunjuk dengan jari dan ekspresi wajah kurang. Hal ini terjadi pada anak usia 6-12 bulan. Tanda keempat, kesulitan dalam meniru suara dan memahami ucapan sederhana, seperti tidak ada kata yang berarti dan lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara pada saat meminta sesuatu. Ini biasanya terjadi pada anak usia 18 bulan. Tanda kelima, tidak ada kalimat dua kata yang dapat dimengerti. Hanya bisa meniru ucapan atau tindakan dan tidak menghasilkan kata atau frasa secara spontan. Ini terjadi pada anak usia 24 bulan. Nah, Bunda, sudah tahu kan tanda-tanda speech delay pada anak? Sekarang, mari kita lihat penyebab speech delay. Penyebab speech delay belum diketahui secara pasti nih,
Akan tetapi, beberapa pakar menyatakan bahwa selain faktor autisme, ada beberapa kondisi juga loh Bun, yang diduga dapat mempengaruhi speech delay pada anak. Mari kita simak yuk Bun, kondisi apa saja yang mempengaruhi anak menjadi speech delay. Penyebab speech delay yang pertama, kondisi medis di dalam kandungan atau baru lahir, seperti bayi berat badan lahir rendah, bayi kuning, kelahiran prematur, atau bisa disebabkan karena infeksi throats. Penyebab kedua, memiliki riwayat kejang, trauma kepala, dan radang otak. Penyebab ketiga, gangguan pendengaran. Anak hanya mendengarkan dengan volume tertentu, membuat anak kesulitan dalam memahami pembicaraan sekitar dan suaranya sendiri. Penyebab keempat, kelainan pada organ bicara, seperti bentuk mulut yang tidak sempurna dan masalah lidah dan langit-langit mulut. Penyebab kelima, paparan gadget yang berlebihan. Paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Selain itu, juga dapat menyebabkan anak menjadi pribadi yang antisosial. Penyebab keenam, kurangnya stimulasi yang diberikan oleh orang tua ke anaknya. Berikut kita akan membahas apa aja dampak jangka panjang dari speech delay. Bunda, jika kita tidak mencegah agar anak kita tidak mengalami speech delay, dan jika anak kita mengalami speech delay dan tidak segera kita obati, maka dapat berakibat sangat besar pada aspek kehidupan anak kita dan berdampak jangka panjang. Dampak pertama, gangguan bahasa berpengaruh pada akademik dan pekerjaan karena kesulitan pemahaman, kesulitan dalam membaca, dan perilaku anak. Dampak kedua, gangguan bahasa berhubungan dengan peningkatan risiko ansietas sosial, kecemasan yang berlebihan, dan ketakutan berlebihan pada saat sosialisasi. Dampak ketiga, gangguan bahasa berdampak pada partisipasi sosial, kesulitan dalam bersosialisasi. Dampak keempat, gangguan bahasa tidak menghilang ketika anak di sekolahan. Pada anak sudah beranjak dewasa, anak akan tetap mengalami kesulitan berbicara. Nah, Bunda, setelah mengetahui tanda-tanda dan penyebab serta dampak speech delay pada anak kita, yuk mulai sekarang kita cegah penyebab terjadinya speech delay pada anak kita. Kunci dari pencegahan speech delay pada anak yaitu pada stimulasi perkembangan anak yang baik dan ketepatan waktu dalam menentukan tanda-tanda awal penyimpangan anak. Sayangnya, ada beberapa penyebab terjadi sejak lahir, bahkan sejak di kandungan.
Cara pencegahan pertama, stimulasi perkembangan berbicara dan bahasa. Hal yang dapat Bunda lakukan untuk stimulasi perkembangan berbicara dan bahasa pada anak seperti bercerita dan membacakan buku cerita untuk anak, mengajak anak bercakap-cakap atau berinteraksi, berbicara dengan kata yang jelas, tidak dibuat cadel dengan cara menirukan bahasa baik, memberikan respon terhadap ocehan anak dengan kata-kata sederhana, dan bisa bernyanyi. Cara pencegahan kedua dengan melakukan pemeriksaan deteksi dini gangguan perkembangan anak secara berkala di fasilitas kesehatan. Cara pencegahan ketiga, melakukan terapi pendengaran atau wicara. Cara pencegahan keempat, mengurangi screen time dengan membatasi penggunaan gadget pada anak. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih.